Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini gak kerasa banget ya, kita udah ada di bab 12, yaitu failover dan load balance MTCNA atau singkatan dari Mikrotik Certificate of Associate. Failover dan load balance ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor Mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu deskripsinya sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet. Jadi, misal kita gambarkan pada topologi yang tersedia di sini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Kesatu di ISP yang pertama, dan yang kedua itu di ISP yang kedua. Artinya, dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita, maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balance. Terkait failover, nanti gambarnya ada ISP1 yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP kedua akan aktif sebagai backupnya. Kalau load balance, nantinya kedua ISP tersebut aktif bersamaan. Setting topologinya, siapkan topologi yaitu ada net, router ISP1 dan router ISP2. Di sini coba cek ISP1. Caranya, buka Winbox, ganti hostname menjadi ISP1, buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1. Lalu apply dan ketik OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2 koneksi terlebih dahulu pada net. Caranya, pergi ke terminal ISP2 untuk loginnya yaitu admin, lalu passwordnya kosongkan saja, lalu ketik M, terus Ctrl C, lalu ketik IP address free, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. Nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya. Lalu selanjutnya masukkan ke Winbox. Nah, setelah berhasil, kita coba tambahkan router Mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti gelasnya Mikrotik yang bertindak sebagai customer ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Lalu router Mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2, lalu nyalakan Mikrotiknya. Setelah itu kita coba cek router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Caranya login menggunakan admin, terus passwordnya dikosongkan saja, ketik N, lalu Ctrl C. Lalu selanjutnya juga ketik IP address print. Di sini ada failover. Terdapat dua failover lain akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satunya lagi backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameternya yaitu cek ke gateway, lalu distance, atau menggunakan script. Tadi kasusnya yaitu ada konfigurasi sederhana, merubah parameter distance, cek gateways, atau ARP atau ICMP. Konfigurasi sederhana. Yang aktif adalah ISP1. Nah, saya akan coba mengganti parameter ISP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ISP2. Kita coba gedekan distance-nya, misalkan ISP1, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ISP2. Nah, itulah cara memainkan failover. Lalu di sini ada load balance. Dua line ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1, lalu ke YouTube jalur 2. Load balance dengan metode SCMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balance. Tadi kasusnya konfigurasi load balance ACMP, konfigurasi load balance route to rows.
Konfigurasi load balance ICMP. Untuk konfigurasi load balance sangat simpel. Hapus dulu di routers yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk pada routing table. Caranya itu yang pertama masuk pada menu IP, lalu ke routers, lalu nanti klik add. Untuk address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Untuk gateway-nya isikan 2 ISP, lalu klik add new value. Nanti gateway-nya isikan IP dari ISP yang pertama, lalu apply dan OK. Maka nanti sudah terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ISP1 dan ISP2. Konfigurasi load balance route rules. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode rules. Kita coba menggunakan metode route balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance route rules ini bekerja dengan sistem RSC address, jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC1, ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1, dan untuk VPC2, ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1. Nah, itu bisa menggunakan route rules. Nanti kita akan melihat, misalkan kata kuncinya adalah ERC address, berarti VPC-VPC-nya itu harus memiliki IP yang statis. Kalau kita konfigurasikan IP pada VPC2 yang bisa kita gunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu, kita bisa definisikan VPC itu menggunakan IP yang statis. Nah, sekian video presentasi daya saya di video kali ini dan di bab ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys!